Memasuki Minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi Advent ketiga disebut Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus, Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang. Mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Lilin ketiga simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya dan berjalan dalam terang kemuliaan-Nya. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber sukaya abadi, beri sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Ibadah Advent ketiga ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia. Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa direngkuh kembali ke kesucian Allah, dan dalam kuasa Roh Kudus memperbaharui seluruh ciptaan. Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Memasuki Minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap, karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang, dan kita diutus untuk menyaksikan Sang Terang. Yesaya 60 ayat 1 menyatakan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
marilah kita menyediakan hati, pikiran dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Untuk Bapak, Ibu, Saudara berdoa secara pribadi, nanti saya akan menutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa di surga, inilah doa-doa permohonan pengampunan yang daripadamu atas segala dosa-dosa yang kami lakukan pada waktu-waktu yang telah kami lalui. Terima kasih Bapa atas pengampunanmu. Hanya di dalam satu nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mazmur 146 ayatnya yang ke-10 menjadi berita anugerah bagi kita. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan datang segera, datang padaku, padamu aku berserah, aku berserah. Pintu bibirku, ya Tuhan Engkau jaga, jangan hatiku memihak kejahatan. Tuhan datang segera, datang padaku, padamu aku berserah, aku berserah. Mari kita berdoa. Padamu Tuhan kami berserah, biarlah Engkau memperlengkapi hati jiwa pikir kami. Kami boleh melakukan kehendak-Mu.
Terimalah ya Tuhan sepenuh diri kami untuk Tuhan kuasai. Mampukan kami berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Amin. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian di hadapan banyak orang tentang Yesus Sang Terang. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Yohanes pasal 1, ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Saya akan membacakan ayat ke-6 sampai dengan 8 saja. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan dan memohon pencerahan dari Roh Kudus agar firman Tuhan yang kita baca tidak berlalu begitu saja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam perjalanan kami memasuki dan juga mengalami perjumpaan pada masa Advent ini, ada banyak hal yang telah kami jalani dan kami pahami. Dan juga Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini, Tuhan biarlah waktu-waktu berjalan selama 2020 tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat mengerti hikmat Tuhan dan dapat mempersaksikan kasih Tuhan itu. Oleh karena itu, saat kami akan membaca firman Tuhan, sertailah kami, berikan kami hikmat hingga firman yang kami baca menerangi hati dan pikiran kami, dan kami pun dapat terus berjalan dalam terang firman Tuhan dan memancarkan terang itu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, memasuki minggu ketiga dalam masa Advent ini, mari kita sama-sama buka kitab kita. Kita akan membaca dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 1, kita akan membaca mulai dari ayat 19 sampai 28. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi.
Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara, demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah saudara yang membaca, merenungkan, dan mentaati firman itu dalam kehidupan saudara-saudara. Maranatha. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita bersyukur pilkada serentak yang telah berlangsung tanggal 9 Desember kemarin berjalan dengan baik. Tidak terjadi kerusuhan ataupun bahaya pandemi COVID-19. Saudara, walaupun masih dalam perhitungan real suara ini, dan mari kita terus berdoa supaya pilkada ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak saja mencari popularitas dan mencari kekayaan sendiri, tetapi sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugas-tugas mereka, memulihkan bangsa dan negara kita ini. Seperti saudara, apa yang mungkin saudara dengar lewat kampanye-kampanye yang telah mereka sampaikan sebelum pilkada kemarin. Saudara, lazimnya pemilihan umum baik pilkada maupun pilpres selalu diawali dengan kampanye-kampanye. Apa tujuan dari kampanye ini, saudara? Untuk memperkenalkan calon dari pemimpin-pemimpin ini. Dan biasanya pasti, saudara, yang mereka sampaikan dalam kampanye-kampanye itu pasti apa yang baik dari si calon ini. Dan sesuatu yang idealisme, sesuatu yang menyenangkan kita di depan, saudara. Program-program mereka begitu sempurna. Tapi sayangnya, saudara, kadang hal-hal yang baik yang disampaikan itu realisasinya tidak sejalan. Banyak sekali yang tidak sesuai dengan apa yang disaksikan, apa yang diceritakan. Sehingga kadang kita bosan. Kampanye-kampanye yang hanya mengangkat popularitas untuk mendapatkan suara dan memberitakan, menyaksikan kehebatan calon-calon ini. Yang tujuannya, saudara, supaya calon-calon ini mendapat simpatik dan tidak ada hal yang buruk yang disampaikan di sana. Ya, tentu kita juga tahu pasti ada hal-hal yang tidak baik yang mereka alami, lakukan, dan juga jalani dalam hidup mereka sebagai manusia yang berdosa. Saudara, menyaksikan sang terang itu, apakah kita juga dalam masa Advent ini sedang berkampanye tentang Yesus Kristus, sang terang itu? Saudara, apakah dalam mempersiapkan Natal ini kita sedang menata dekorasi gereja atau rumah, atau saudara, kebiasaan-kebiasaan perayaan Natal yang kita buat membuat saat ini kita merasa Natal tidak semeriah tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Nggak ada perayaannya, tidak ada gegap gempitanya, tidak ada acara yang fantastis, tidak ada kerumunan ataupun jemaat yang banyak yang memakai baju baru
lalu juga di dalam perayaan-perayaan Natal yang didesain dengan gegap gempita, artis-artis dengan segala dekorasi yang luar biasa. Saudara, pandemi COVID-19 ini tidak saja meresahkan kita dalam berbagai lini kehidupan, tetapi saudara, tanpa kita sadari, dan inilah yang juga harus kita pahami, mari kita jangan jujur pada saat ini, pada mempersiapkan Natal dan pada saat kita menyaksikan Natal. Saudara, apa yang akan kita saksikan? Apa yang akan kita tampilkan? Apa yang akan kita beritakan dalam Natal itu? Apakah seperti saya katakan tadi, dekor Natal yang biasa-biasa, perayaan Natal yang tidak ada, itu berarti kita tidak menyaksikan Natal itu dengan baik dan dengan sukacita? Kita keliru, saudara. Natal hadir bukan dengan kemasan-kemasan yang baik-baik saja. Natal itu membawa kita kepada kisah sejarah yang menghadirkan pribadi Yesus Kristus, bukan diri kita. Yohanes Pembaptis dalam karir puncaknya, ketika semua orang merasa kagum dan juga merasakan begitu hebatnya Yohanes Pembaptis ini, dia berkata-kata melebihi nabi-nabi sebelumnya, dan dia membuat banyak orang-orang yang bertobat. Dan saudara, Yohanes muncul di tengah-tengah kejenuhan ataupun kekeringan jiwa orang akan hadirnya Tuhan, sehingga banyak orang yang bertobat. Popularitas Yohanes, ratingnya luar biasa naik, saudara. Bisa saja pada saat itu, ketika orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi, orang Lewi dan para imam bertanya kepadanya, apakah engkau Mesias? Data-data sudah mendukungnya. Dan orang-orang pasti akan berkata, betul, seperti yang dia katakan, dia adalah Mesias. Mudah sekali, saudara, Yohanes Pembaptis memakai situasi pada saat itu untuk meninggikan dirinya. Saudara, mudah sekali bagi kita saat ini untuk meninggikan diri kita dengan apa? Dengan tampilan-tampilan yang luar biasa. Tampilan-tampilan yang memikat, tampilan-tampilan yang membuat orang kagum. Dengan aplikasi-aplikasi HP kita, saudara, kita bisa mengemas, bisa mengedit gambar-gambar yang tidak real tetapi bisa menjadi fantastis. Kita bisa saja, saudara, foto diri kita di ruangan yang biasa, lalu mengganti backgroundnya. Kita seolah-olah merayakan Natal di Paris atau di mana. Orang berkata, hebat, luar biasa, dia bisa Natalan di mana begitu ya. Tapi semua itu editan. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat orang kagum. Nah, saudara, Yohanes tidak memakai situasi, tidak memakai kesempatan itu, saudara, untuk mengangkat dirinya, karena dia tahu bukan dia yang dia saksikan di tengah-tengah popularitas dia pada saat itu. Dia katakan bukan dengan jujur. Saudara, Yohanes Pembaptis berkata, aku bukan Mesias, aku bukan Nabi, aku bukan Elia, aku adalah orang utusan yang berseru-seru, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Saudara, bagaimana kita mempersaksikan sang terang itu? Yang pertama, saudara, kita harus sadar kita ini bukan sang terang. Kita ini adalah utusan. Kita ini adalah hamba yang mengacu kepada siapa? Pada sang terang itu. Siapa yang kita ceritakan di Natal? Sang terang, Kristus. Bukan kehebatan kita,
bukan dekorasi-dekorasi Natal, dan bukan kebaikan-kebaikan kita, dan bukan amal kita, dan bukan saudara sesuatu yang kita desain supaya viewer kita banyak dengan editan-editan tertentu dalam masa Natal ini. Saudara, jangan kita terjebak atau ikut-ikutan dengan kepentingan yang lain dengan memakai masa Natal ini untuk mencari popularitas, untuk mencari kehebatan dirinya dan menunjukkan siapa dirinya. Saudara, Natal bukan sebuah pertunjukan. Natal bukan sebuah kompetisi. Natal bukan sebuah kesempatan untuk kita menampilkan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan hidup kita. Justru Natal sebagai pengakuan kita ini adalah manusia yang hina, yang membutuhkan terang itu, dan kita sangat bergantung kepada terang itu. Dan kita menyaksikan hadirnya sang terang itu dengan apa? Dengan ketaatan kita kepada Dia, dengan memberikan berkat yang Tuhan titipkan kepada kita, cahaya yang diberikan kepada kita pancarkan kepada orang-orang di sekitar kita dengan tetap berkata, bukan saya terangnya, tetapi Dia, Yesus Kristus adalah terang. Saudara, mari kita merayakan Natal bukan untuk mencari kesenangan kita, bukan kita mengukur Natal ini sukses, Natal ini bergembira, Natal ini luar biasa karena kita dipuaskan. Bukan, saudara. Mari sejenak kita hayati Natal bukan untuk kepuasan kita, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk siapa? Kepentingan sang terang. Mari kita berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama dengan gereja, dengan GKI Uleri Pelelen, memancarkan terang itu dengan berbagai aksi-aksi sosial yang kita lakukan. Bukan untuk membangun GKI Uleri Pelelen menjadi gereja yang yang luar biasa, tidak, saudara. Tapi kita hayati, kita akan memancarkan sang terang itu, menyaksikan sang terang itu. Bukan saya, bukan lembaga ini, tetapi Kristus yang memberikan kesempatan untuk kita menyaksikan kebaikannya. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita mempersaksikan hadiran sang terang itu mengubah hidup kita, mengubah perilaku kita, mengubah perkataan kita, dan mengubah, saudara, arah perjalanan kehidupan kita. Bukan kita hanya sekedar memuaskan nafsu kita dan meraih sebesar-besarnya dari semua karya-karya itu untuk kepentingan kita. Saudara, akhir-akhir ini sangat menyedihkan dalam perkembangan bangsa negara kita. Aksi-aksi kekerasan, intoleransi terus terjadi. Saudara, mari kita doakan pemerintah kita untuk betul-betul bisa mengatasi akan hal ini. Dan saudara, kita pun dikejutkan dengan penangkapan oleh KPK para menteri dengan latar belakang agama mereka dan juga catatan-catatan yang luar biasa. Tetapi saudara, korupsi yang masih terus terjadi, yang menghancurkan harapan dan juga semangat kita untuk bangkit di tengah-tengah keterpurukan dan kesusahan ini. Saudara, mari kita membantu pemerintah kita dengan menyaksikan kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan, dengan pertama sekali, saudara, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, melakukan hidup yang benar dengan jujur dan bersyukur dengan apa yang ada, yang kita miliki, yang kita dapatkan. Cukup tidak cukup, saudara, itu bukan dari segi banyaknya harta, tetapi pada pengendalian diri kita karena telah mengenal sang terang. Saudara, ada seorang wanita berkeluh kesah kepada saya.
Dan saudara, saya katakan saya tidak bisa menolong Anda ketika dia meminta pertolongan. Lalu ketika dia bercerita bagaimana susahnya dia terlilit hutang sana, hutang sini, karena dia pinjam uang sana, pinjam uang sini. Dan saudara, saya pikir hutang puluhan juta itu dipakai untuk apa? Saudara, mari kita memakai hidup kita yang telah diterangi oleh Sang Firman. Memakai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga kekudusan hidup keluarga kita. Memakai segala berkat yang Tuhan berikan dengan apa? Dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Mengendalikan diri kita. Untuk kita lebih waspada, berjaga-jaga dan lebih arif dan bijaksana dalam memilih pilihan-pilihan hidup yang ada di hadapan kita. Saudara, yang ketiga, mari kita saksikan Sang terang itu yang kita sembah, yang kita puji, dan yang kita muliakan. Hanya kepadanya lah kita menyerahkan seluruh hidup kita, waktu-waktu kita, harta benda kita, dan kita membawa persembahan hidup kita, membawa persembahan Natal kita, membawa persembahan waktu, semakin giat melayani di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita pun dengan arif dan bijaksana menjaga diri kita, memakai masker, cuci tangan, saudara, lalu menjaga jarak dan memilih tempat-tempat di mana yang memang harus kita kunjungi, yang memang itu penting untuk kita kunjungi, dan mengendalikan diri kita untuk tidak berpergian ke tempat-tempat yang memang tidak perlu untuk kita ke sana, hanya untuk sekedar memuaskan diri kita. Saudara, mari kita sisihkan juga waktu dengan sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, bersaat teduh, hadir di tengah-tengah Sang terang itu, bersama-sama berjumpa dalam terang itu. Kita merindukan satu saat kita bisa beribadah tatap muka. Kita rindukan kehidupan spiritualitas kita berjalan seperti biasa. Tapi jangan sampai kita menyerah karena pandemi ini. Mari kita tak baca Alkitab, memakai segala media untuk kita semakin mengenal Sang terang itu, mengenal Kristus, dan terus mentaati firman Tuhan. Mengenal firman Tuhan itu tidak saja secara pengetahuan kita, tetapi secara hati kita dan dalam perubahan hidup kita. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita memperbaharui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Bersatu hati kami Tuhan menaikkan doa syafaat kami. Kami mengingat teman-teman saudara kami dalam sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Jamahlah mereka. Kami mengingat saudara-saudara kami, teman-teman kami di dalam pergumulan akan pekerjaan mereka, studi dan pelayanan. Tuhan, berkatilah mereka.
Kami mengingat bangsa dan negara kami dan juga seluruh dunia di tengah pandemi. Tuhan, selamatkan kami. Dan saat ini ketika gerejamu di tengah keterbatasan, kami berjuang untuk melakukan yang terbaik, melayani, bersekutu dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukanlah kami. Bapa, doa syafaat kami yang jauh dari sempurna ini kami bawa di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesempatan ini kita hendak menyatakan syukur melalui persembahan kita. Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikan persembahan dengan menghubungi majelis jemaat atau dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BPD Jateng dengan nomor 3129055595 atas nama GKI Weleri Plelen. Mari kita membawanya dengan syukur, namun sebelumnya akan saya dasari dahulu dengan firman Tuhan yang terambil dari Matius 19 ayat 21 yang demikian. Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau mau menjadi sempurna, pergilah dan jualah barang-barangmu dan berilah kepada orang miskin, dan engkau akan mendapat harta di surga." Mari kita berdoa. Bapa, inilah persembahan kami. Hidup kami pun adalah persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap. Anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Tenaga dan kuat kerja yang ku buat, kepunyaannya dengan rendah hati hendak ku hormati yang Maha Esa. Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajibanku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada kami Tuhan. kepada Allah dan masuk ke tengah dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, pulanglah dan teruslah beraktivitas. Dan terus mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan dan menyaksikan sang terang itu. Maka Dia akan menyertai saudara dan menyatakan berkat-Nya atas saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Maranatha, 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 Maranatha. Amin. 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 Telah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.